Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tabat nufusuhum wa safat qulubuhum fakanu humus sadatal mansurin wa ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat berupa nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan untuk masih terus bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dan berdoa tentunya semoga apa-apa yang telah kita lakukan ini mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari amal-amal saleh yang diterima di sisinya. Amin. Salatullah wa salamuhu, semoga tetap tercurah dilimpahkan keharibaan junjungan kita, qudwah kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada pertemuan terakhir, sebelum kita masuk kepada materi kajian, tentunya tidak lupa kami ingin mengucapkan minal a'idin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita termasuk orang-orang setelah keluar dari bulan Ramadan yang kembali kepada kefitrahan kita, kembali kepada kesucian kita, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Dan mudah-mudahan tentunya satu bulan Ramadan yang telah kita lalui telah cukup untuk menjadi satu latihan kepada kita untuk kita bisa memenangkan perang terbesar, itu perang ketika kita melawan diri kita sendiri, menaklukkan hawa nafsu kita. Sehingga mudah-mudahan pada bulan Syawal ini kita selain menjadi orang yang kembali kepada kefitrahan kita, menjadi orang yang berhasil memenangkan pertempuran besar itu, yaitu, dan itulah menjadi satu kemenangan terbesar kepada kita di saat kita merayakan hari raya Idul Fitr. Oleh karenanya, untuk menggenapkan kemenangan itu, untuk menggenapkan kesucian itu, maka selayaknya lah kita untuk kemudian kita saling membuka pintu-pintu maaf di antara kita. Karena barangkali mungkin semenjak kita berinteraksi, bergaul, pasti ada sedikit banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Maka untuk menggenapkan kesucian dan kemenangan itu, marilah kita saling membuka pintu-pintu maaf kita di antara kita sesama. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah pada kesempatan malam hari ini, yaitu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sakratul maut. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam menghadapi sakaratul maut, sebagaimana dijelaskan pada pertemuan terdahulu, dalam pertemuan terakhir kita, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam
kembali dari kuburan Baqi, ya, dan beliau sudah mulai merasa sakit, dan semakin hari sakit beliau semakin bertambah payah, sampai pernah sekali beliau memaksakan diri untuk kemudian menjumpai sahabat-sahabat beliau di masjid, itu dengan kemudian meminta kepada Sayyidah Aisyah untuk diguyur dengan air, ya, dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengguyur beliau itu sampai 7 kirbah air, ya. Dan beliau kemudian memaksakan diri pergi ke masjid, berkhutbah, ya, mengimami salat dan kemudian berkhutbah kepada para sahabat-sahabat, mengabarkan tentang seorang hamba yang oleh Allah diberi pilihan, ya, apakah mau memilih kehidupan dunia menjadi nabi, ya, dan kemudian apakah ar-rafiqul a'la, dan beliau memilih untuk bertemu dengan ar-rafiqul a'la. Ketika Sayyidina Abu Bakar mendengar khutbah beliau itu, beliau spontan langsung menangis. Beliau sadar, ya, orang-orang pada bertanya kenapa Abu Bakar menangis, padahal Nabi SAW hanya berpidato, berkhutbah tentang seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abu Bakar? Apakah kalian tidak tahu bahwa hamba yang diberi pilihan itu ada beliau? Ya, sehingga beliau menangis sejadi-jadinya. Abu Bakar itu adalah orang yang sangat peka, ya. Bahkan ketika pertama kali turun surah An-Nasr itu, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ketika ayat ini turun, para sahabat itu bergembira semua, karena pertolongan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala telah tiba waktunya di mana kaum muslimin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi hari yang paling bergembira bagi para sahabat semuanya, tapi tidak dengan Abu Bakar. Ketika ayat idza jaa nasrullahi wal fath, ya, Al-Qur'an mengabarkan ketika pertolongan Allah Subhanahu wa taala sudah datang dan penaklukan kota Mekah sudah semakin dekat, di mana ketika itu manusia akan berduyun-duyun masuk ke dalam Islam ini. Justru itu kemudian menjadikan Abu Bakar itu sangat bersedih dan menangis ketika itu. Ketika ditanya oleh orang-orang, kenapa engkau menangis? Padahal ini adalah kabar gembira kepada kita semua. Apa kata Abu Bakar? Bukankah kalau kemudian Islam ini sudah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang sudah berduyun-duyun masuk ke dalam agama Allah ini, berarti kan tugas Nabi SAW sebentar lagi juga akan selesai. Sehingga kita tahu kemudian nantinya ketika Nabi SAW betul-betul menghadap Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar ini menjadi orang yang paling stabil ketika itu. Jadi inilah Abu Bakar, sosok yang memang paling mengerti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah tentang seorang hamba, beliau langsung menangkap isyarat itu, bahwa kepergian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan lama lagi. Dan setelah itu baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani beberapa hari keadaan sakit itu, di mana kemudian di masjid itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi imam, menjadi pengganti beliau. Makanya kemudian ini menjadi satu isyarat, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kepemimpinan setelah beliau. Makanya Abu Bakar itu kemudian dipilih secara aklamasi, ya, untuk melanjutkan estafet kepemimpinan sebagai pengganti khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, pada suatu ketika di sini dikatakan wadzalika tentang sakaratul maut, wadzalika wa hukmullahu fi ibadihi kullihim
innaka mayyitun wa innakum mayyitun. Jadi kata Imam Sa'id Ramadan Al-Buti di sini, sakaratul maut itu adalah satu keniscayaan kepada seluruh makhluk-makhluk Allah, kepada seluruh hamba-hamba Allah, termasuk di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu ketetapan yang bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri juga menjalankannya menghadapi sakaratul maut. Maka ketika kemudian tiba fajar pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal dari tahun ke-11 dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika manusia sedang salat di belakang Abu Bakar radhiyallahu an, tiba-tiba kemudian tirai di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dibuka dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang para sahabat-sahabat yang sedang salat dengan muka ceria, dengan senyum tersungging di wajah beliau yang mulia, sehingga ketika itu para sahabat sampai mengira bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah sembuh. Dan bahkan kemudian Abu Bakar kemudian sedikit mundur untuk memberikan tempat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin salat. Tapi Nabi kemudian memberikan isyarat kepada Abu Bakar dan kepada para sahabat semuanya untuk kemudian mereka melanjutkan salatnya. Dan ternyata itulah perpisahan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabat beliau, yang mana beliau melihat para sahabatnya untuk terakhir kalinya ketika mereka sedang berada di dalam saf-saf salat mereka. Dan itu yang kemudian menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berbahagia sekali, ya, tersenyum melihat sahabat-sahabat beliau sedang salat, dan kemudian beliau menutup kembali tirai itu dan kemudian kembali ke tempat beliau berbaring, menyandarkan tubuh beliau, ya, di dada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan itulah di saat-saat ketika beliau menghadapi sakaratul maut. Sayyidah Aisyah menceritakan, ya, saat-saat ketika kemudian beliau menjelang wafatnya, ya, Sayyidah Aisyah berbicara, itulah saat-saat di mana aku mempunyai satu kesempatan di mana ketika air liurku bercampur dengan air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika menjelang wafatnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, selalu beliau itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Ya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, sesungguhnya bagi kematian itu ada sakarat, ya, sakaratul maut. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengeluh tentang sakit, bukan istilahnya, bukan mengeluh karena tidak ridha, ya karena kesakitan yang beliau hadapi, Sayyidah Fatimah itu selalu kemudian sebagaimana beliau bertahun-tahun mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mendapati disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy, beliau yang kemudian selalu mendampinginya dan selalu mengatakan wa qurba abah, aduhai kasihannya, aduhai betapa sakitnya ayahku, gitu kalau dibahasakan dengan bahasa kita. Begitulah juga Sayyidah Fatimah ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan sakit yang amat sangat di dalam menghadapi sakaratul maut ini. Ya. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Fatimah? Laisa ala abika karbun ba'da hadzal yaum. Tidak ada lagi kesakitan kepada bapakmu ini setelah hari ini. Ya. Tidak akan lagi ada kesakitan kepada bapakmu setelah hari
setelah hari ini, kepada ayahmu setelah hari ini. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan ya kepada keputrinya untuk kemudian tidak bersedih lagi. Dan bahkan dalam beberapa riwayat itu sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membisikkan sesuatu kepada Sayyidah Fatimah ketika hendak meninggal dunia. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbisik untuk pertama kalinya, Sayyidah Aisyah menangis sejadi-jadinya. Dan ketika kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berbisik untuk kedua kalinya, Sayyidah Fatimah itu tersenyum. Sayyidah Aisyah penasaran ketika itu apa yang dibisikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada putri tercintanya itu. Maka ketika Sayyidah Aisyah mengkonfirmasi itu kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, apa kata Sayyidah Fatimah? Aku dibisikkan oleh Nabi, oleh ayahandaku, bahwa sebentar lagi beliau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karenanya aku menangis. Lalu bisikan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayahandaku membisikkan kepadaku bahwa akulah orang pertama yang akan menyusul beliau, dan saya berbahagia oleh karena kabar itu. Makanya Sayyidah Fatimah itu meninggal setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya terselang 6 bulan kemudian, dan beliau adalah keluarga pertama yang kemudian wafat setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau kemudian ketika ada saudara Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha masuk ya ke dalam beliau itu membawa siwak ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memperhatikan betul ya, seakan-akan pengen beliau untuk bersiwak. Maka kemudian ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kepada beliau apakah beliau hendak bersiwak, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, dan kemudian Sayyidah Aisyah mengambil siwak yang ada di tangan saudara beliau Abdurrahman bin Abi Bakar, dan kemudian Sayyidah Aisyah itu mendapati siwak itu agak kasar itu, sehingga kemudian beliau meminta kepada Nabi untuk kemudian melembutkan siwak itu dengan gigi beliau ya, dihaluskan siwak itu dengan gigi beliau, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak dengan siwak yang telah dihaluskan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu. Sehingga Sayyidah Aisyah berkata, itulah satu kesempatan kepadaku di mana ketika air liurku bercampur dengan air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, untuk terakhir kalinya. Dan ketika itu para sahabat-sahabat Nabi setelah selesai sholat itu, karena menyangka bahwa Nabi SAW itu sudah sembuh, jadi kebanyakan dari mereka itu langsung pulang dari masjid ya, langsung pulang, termasuk juga Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi isyarat bahwa ketika beliau membuka tirai jendela dan melihat para sahabat dengan dalam kondisi tersenyum itu, para sahabat itu mengira bahwa beliau itu sudah sembuh, sehingga mereka bubar. Mereka tidak kemudian berkumpul di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal itulah saat-saat ketika kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi sakaratul maut dan kemudian menghadap Ar-Rafiqul A'la, itu Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam beberapa keterangan juga ada beberapa kata-kata yang dibisikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ketika terakhir beliau di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ada beberapa riwayat yang mengatakan as-salah ya, as-salah, salat, jaga salat gitu. Ini adalah wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kenangan terakhir beliau terhadap para sahabat-sahabatnya juga melihat ketika sahabat-sahabatnya sedang salat.
Oleh karena itu yang menjadi suatu kebahagiaan tersendiri bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya jangan pernah kemudian kita meninggalkan apa yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kepada kita. Dalam situasi dan kondisi seperti apapun kita, jangan pernah meninggalkan salat. Ya, as-salah, as-salah. Ya. Makanya kalau kita ingin menikmati salat itu, ingatlah ya. Ingatlah bahwa di kuburan sana itu banyak jutaan manusia yang meminta ingin dikembalikan lagi oleh Allah ke dunia ini hanya sekedar untuk menunaikan ibadah salat, hanya untuk sekedar sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pada hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian sujud, untuk kemudian bisa melaksanakan ibadah salat. Maka jangan sekali-kali kemudian kita melalaikannya dengan alasan apapun. Selama akal kita ini masih berfungsi dalam konteks fikih, kewajiban salat itu tidak gugur kepada kita, bahkan walaupun ketika kita dalam kondisi sakit, nggak bisa sholat berdiri, bisa sholat dengan kondisi duduk. Nggak bisa sholat dengan kondisi duduk, kita sholat dengan kondisi berbaring, dengan posisi kepala ada di utara dengan miring ke arah kiblat. Nggak bisa sholat dengan posisi miring seperti itu, kita bisa sholat dengan posisi telentang, dengan kepala ada di arah timur dengan agak ditinggikan dengan bantal. Kita tidak bisa sholat dengan kondisi seperti itu, masih kita diperbolehkan sholat dengan isyarat mata. Jadi dengan isyarat mata, artinya selama akal kita ini masih ada, kewajiban sholat itu tidak lepas dari kita ya, tidak lepas, kecuali kalau memang akal ini sudah tidak berfungsi ya, pingsan dan sebagainya, udah nggak koma dan sebagainya, ya kewajiban sholat sudah lepas. Nah, makanya bagi orang yang menunggui orang yang sedang sakaratul maut itu, ya kalau memang ya dijaga waktu sholatnya. Kalau menunggui orang yang sakit, walaupun sudah kritis, kalau memang masih akalnya masih berfungsi, tetap diingatkan untuk sholat walaupun hanya dengan isyarat mata atau dengan yang dia mampu untuk melakukannya. Dan ketika sudah masuk sakaratul maut itu, jadi talqin dengan kalimat la ilaha illallah. Karena sudah dalam kondisi sudah menjelang sakaratul mautnya itu, maka sebagian ulama itu menyarankan hanya dengan kalimat Allah. Allah itu pun sudah cukup ya. Karena orang kalau menghadapi sakaratul maut itu adalah saat-saat yang paling menentukannya. Banyak ketika orang sudah sakaratul maut itu, menurut beberapa persaksian orang yang banyak menjaga orang-orang sakit di rumah sakit itu, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan untuk kemudian kita bisa mengucapkan la ilaha illallah di penghujung akhir hayat kita itu. Ya karena ketika roh itu dicabut ya oleh malaikat maut itu, tentu banyak saraf-saraf kita yang mungkin sudah tidak berfungsi gitu. Makanya ketika kita mampu mengucapkan dua kalimat syahadat ini adalah suatu anugerah, karunia, nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya jangan pernah kita berlepas diri untuk memohon kepada Allah, Allahumma khtim akhir kalamina biqauli la ilaha illallah. Karena man kana akhir kalamihi la ilaha illallah sudah dakhalal jannah insyaallah. Ya. Pasti masuk surga. Jadi ini yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan sampai menjelang detik-detik sakaratul mautnya. Yang kedua, dalam beberapa keterangan itu dikatakan an-nisa itu yang disebut oleh Nabi. Wanita, jaga wanita. Termasuk yang dipesankan oleh beliau ketika di dalam khutbah haji wada'nya itu, untuk kemudian kita melindungi, memberikan hak-hak terhadap wanita dengan hak sepenuhnya, tidak menzaliminya ya. Dan yang terakhir, dalam beberapa keterangan itu dikatakan kalimat terakhir yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada apa? Ummati, ummati. Dalam beberapa keterangan gitu. Tentunya
memang banyak beberapa keterangan itu yang berbeda-beda ketika beberapa kalimat terakhir yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain itu Ar-Rafiqul A'la, ya. Kalimat yang sering beliau ulang-ulang itu la ilaha illallah innalil mauti sakarat, ya. Itu yang juga sering diulang-ulang sampai kemudian beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kemudian kabar meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah tersebar, kemudian banyak orang-orang kemudian berkumpul di rumah beliau, ya, di luar tentunya, termasuk di dalamnya ada Sayyidina Umar radhiyallahu an, yang ketika itu apa? Ya mungkin setengah sadar setengah enggak gitu sampai itu. Sampai beberapa sahabat itu meriwayatkan tidak ada kondisi yang paling muram, suasana yang paling muram di Madinah itu melebihi suasana ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahabat sekelas Umar saja dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mati, tidak wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya sama seperti yang pernah dialami oleh Nabi Allah Musa alaihi salam, pergi menghadap Tuhannya selama 40 hari. Siapa yang bilang Rasulullah wafat, sepenggal lehernya gitu. Itu Umar gitu. Sampai kemudian tiba Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar itu rumahnya sudah agak jauh dari masjidnya. Jadi beliau agak sedikit terlambat gitu. Beliau datang karena beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, putri beliau, maka beliau langsung kemudian masuk. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu ditutup dengan kain buatan dari Yaman, ya. Dan kemudian Abu Bakar itu menyingkap kain penutup muka beliau, dan beliau kemudian berkata, Allah tidak akan mengumpulkan alangkah harumnya engkau ya Rasulullah ketika engkau sedang hidup, dan alangkah wanginya ketika engkau sudah wafat, dan Allah tidak akan mengumpulkan dua kematian terhadap engkau, ya. Baru setelah beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau keluar. Umar itu masih nyacam aja terus gitu, mundar mandir gitu. Siapa yang bilang Rasulullah wafat akan sepenggal lehernya, munafik dia gitu. Kemudian Abu Bakar itu mengambil satu tempat yang agak tinggi, kemudian berpidato, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Kemudian beliau membacakan salah satu ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. Jadi kata Abu Bakar, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad pada hari ini sudah meninggal, Muhammad pada hari ini sudah wafat. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah tidak akan pernah mati selama-lamanya. Kemudian beliau membaca ayat wa ma Muhammadun illa rasul, bahwa tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul, qad khalat min qablihi rusul, ya, dan sudah diutus sebelumnya rasul-rasul sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum, apakah kemudian ketika ia wafat kemudian kalian akan kembali menjadi murtad? Ya. Ketika ayat ini dibacakan, baru para sahabat-sahabat itu mulai sadar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah betul-betul wafat. Sehingga ketika itu langsung lemes Umar bin Khattab itu, lunglai, ya, tidak bertenaga, menangis terseduh-seduh. Dan itulah yang hampir terjadi, perasaan yang terjadi kepada semua para sahabat ketika itu, ya. Dan kata Imam Sa'id Ramadan Al-Buti di sini, tentunya kematian
terutama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi satu renungan kepada kita, dan bahkan manusia yang paling agung, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala juga harus menjalani satu ketentuan dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata beliau, patut bagi kita selama kita masih berada di dunia ini, tentunya terutama kepada orang-orang yang diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi oleh Allah amanah berupa harta benda, bahwa semuanya itu tidak ada gunanya lagi ketika kemudian kematian itu sudah datang menjumpai kita. Oleh karenanya beliau kemudian mengatakan, apa gunanya kemudian kekuasaan yang kemudian dipergunakan secara zalim? Apa gunanya kemudian harta yang kita tumpuk-tumpuk, yang kemudian menyebabkan hanya akan memperberat hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya kelak? Maka kematian itu sesungguhnya yang harus memberikan satu kesadaran kepada kita semua tentang kefanaan diri kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat-saat sebagaimana yang telah Allah tentukan, yang oleh Allah tetapkan untuk kita semua. Ya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan hai Muhammad, bahwa kematian yang engkau selalu lari daripadanya, kematian itu pasti akan menjumpai kalian semua. Ya. Tidak ada satupun dari makhluk-makhluk Allah, dan bahkan termasuk para malaikat sekalipun, yang nantinya lepas dari yang namanya kematian. Bahkan malaikat pencabut nyawa sekalipun, malaikat Azrail juga pada akhirnya akan mati. Terakhir ketika sangkakala sudah ditiupkan oleh malaikat Israfil ini, ya, dan alam ini udah kiamat, itu hancur lebur, kecuali ada panitia kiamat yang belum wafat gitu. Panitia kiamat itu termasuk diantaranya malaikat Israfil, malaikat Jibril, malaikat Azrail. Itu malaikat yang wafat terakhir. Setelah malaikat Israfil dicabut nyawanya wafat, malaikat Jibril dicabut nyawanya wafat, tinggal kemudian malaikat Azrail sendiri. Sudah kata Allah, sudah ya Allah, masih ada. Siapa? Ya kamu, itu belum mati gitu. Ya akhirnya malaikat Azrail itu mencabut nyawanya sendiri. Dan ketika beliau mencabut nyawa sendiri itu, beliau merasakan sakit yang amat sangat. Sampai kemudian beliau mengatakan, seandainya saya tahu ya, sakitnya ketika roh itu dicabut dari badan, niscaya saya akan mencabut roh orang-orang beriman itu dengan selembut-lembutnya. Ya, tapi pengetahuan malaikat Azrail itu sudah terlambat gitu. Nah, jadi seandainya kata beliau, saya tahu sakitnya roh ketika dicabut dari jasad itu sedemikian dahsyatnya, saya akan mencabut roh orang-orang beriman itu dengan selembut-lembutnya. Karena dalam beberapa riwayat itu, ya, ketika sakitnya roh ketika keluar dari jasad itu ibaratnya seperti 70 kali bacokan pedang gitu. Artinya lipatannya gitu. Dan itu saat-saat ya, sekali lagi yang sangat menentukan bagi seorang manusia. Karena di situ juga kemudian setan akan berusaha sekeras-kerasnya kemudian untuk menggelincirkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau kita menunggui orang-orang mati itu, orang-orang hendak meninggal dunia itu, jangan berlepas kemudian dibacakan di sisinya Al-Qur'anul Karim. Ya. Dibacakan surah Yasin. Itu karena memang ada hadisnya, iqra'u mautakum Yasin. Para ulama mengartikan mautakum itu dalam dua arti, mautakum dalam artian sebelum meninggal atau mautakum ketika sudah meninggal. Ya, makanya disunnahkan
Jangan kemudian orang tua kita mau atau keluarga kita sudah berada dalam sakaratul maut, justru yang diperdebatkan adalah warisan dan sebagainya. Tentu mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada kita. Ya, tapi kalau orang-orang tidak berpendidikan, orang-orang yang tidak memahami agama, banyak sekali terjadi kasus-kasus yang demikian. Ya. Karena orang menghadapi sakaratul maut itu menghadapi suatu wahmun, satu gejolak, dan berat sekali orang menghadapi sakaratul maut itu. Dan memang kenapa kemudian Nabi SAW itu, kalau Allah menghendaki sebenarnya tidak harus kemudian Nabi susah payah menghadapi sakaratul maut seperti itu, udah nggak usah gitu. Tapi Nabi SAW itu sebagai qudwah, sebagai Nabi yang dicontoh. Dan sekali lagi Nabi SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah tragedi dituhankan oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Maka Nabi di dalam keseharian itu selalu menampakkan sisi-sisi kemanusiaannya yang lumrah dia sebagai manusia biasa. Termasuk beliau itu sering makan di depan umum gitu, untuk menampakkan sisi-sisi beliau sebagai manusia. Ya, termasuk di dalam ketika menghadapi sakaratul maut itu beliau mengambil jalan di tengah-tengah. Ya. Itu menjalani sakaratul maut sebagaimana lazimnya manusia. Dan beliau ketika menghadapi sakaratul maut itu dalam beberapa riwayat itu dikatakan beliau itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ditimpakan seluruh sakit sakaratul maut yang dihadapi umatnya itu kepada beliau. Ini menggambarkan tentang betapa kecintaan beliau kepada kita umatnya ini sungguh sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan mungkin ya kita lebih diringankan oleh Allah di dalam sakaratul maut itu, mungkin juga ada berkahnya doa Nabi SAW. Dan beliau meminta kepada Allah untuk kemudian ditimpakan sakit menjelang sakaratul maut itu, sakit yang ditimpakan umatnya itu ditimpakan kepada beliau gitu. Ini dari saking sayangnya beliau kepada kita umatnya ini. Nah, inilah kemudian rahasia kenapa kata para ulama itu beliau itu mengambil jalan tengah, walaupun mungkin banyak dari kekasih-kekasih Allah itu yang kemudian di dalam menghadapi kematian itu ya tidak seberat yang dihadapi oleh Nabi SAW gitu, secara mudah, ringan gitu. Tapi itulah kemudian sosok Nabi SAW yang menjadi contoh, yang beliau memang sangat sekali kemudian memperlihatkan sisi-sisi kemanusiaan beliau, bahwa beliau juga sebagai seorang Rasul dan juga sebagai seorang manusia biasa yang juga menjalani seluruh ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka jangan sampai kemudian terjadi tragedi kemudian kita memposisikan Nabi SAW itu sebagaimana umat Nasrani memposisikan Nabiullah Isa alaihissalam gitu. Itu salah satu hikmahnya kepada kita semua gitu. Dan setelah beliau wafat itu ya, para sahabat itu langsung mendiskusikan, tidak langsung mengurus jenazah pemakaman beliau ya, sampai kemudian karena yang lebih utama didahulukan ketika itu adalah pengganti beliau ya. Karena jangan sampai kemudian ada kekosongan kepemimpinan ya. Jadi para sahabat itu sibuk dalam urusan masalah siapa yang akan menggantikan beliau itu, karena ketika itu sudah hampir terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin itu. Karena dari beberapa kalangan orang Ansor sudah kemudian mereka sudah langsung mengadakan rapat di Saqifah Bani Sa'idah ya, yang kemudian dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Di situ terjadi diskusi, ya udah sekarang kita pilih pemimpin sendiri-sendiri, orang Muhajirin pemimpinnya lain, kita pemimpin yang lain juga gitu. Nah, ini kalau tidak langsung diselesaikan ketika itu bisa saja kemudian berpotensi kemudian
berpecah belahnya kaum muslimin ketika itu. Sehingga urusan kepemimpinan ini kemudian yang dilakukan oleh para sahabat ya, sebelum kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dikebumikan ketika itu ya, sampai kemudian terpilih kemudian Abu Bakar secara aklamasi ya, dan mungkin nanti bisa kita bahas pada pertemuan yang akan datang, karena setelah pembahasan ini mungkin kita nanti masih akan membahas tentang sejarah Khulafaur Rasyidin yang 4 ya, bagaimana kemudian masa-masa kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu an, kebijakan-kebijakannya ya, bagaimana juga nanti kepemimpinan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, sampai Ali bin Abi Thalib, sampai terjadinya fitnah besar di kalangan kaum muslimin. Insyaallah nanti kita akan runut ya, mudah-mudahan ya kita masih diberi kesehatan oleh Allah, diberi panjang umur, dan tentunya mudah-mudahan kita belajar bagaimana kemudian sirah nabawiyah ini ya, memberikan satu kesadaran kepada kita tentang hakikat keberadaan kita di dunia ini ya, dan bagaimana kita pasti akan menjumpai yang namanya kematian ini. Sehingga ini mungkin bisa menjadi satu kontrol kepada kita di dalam kehidupan dunia ini ya, bahwa sesibuk apapun kita dengan urusan kita ya, jangan sampai kemudian kita melupakan satu hal yang sangat urgen, karena segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini semuanya kelak akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ini ya, dengan sebagai orang yang kemudian berpegang teguh terhadap apa yang sudah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa dinul Islam, berupa agama yang hanif ini, yang tentunya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang kepadanya, yaitu kitabullah wa sunnata rasulih. Nah, salah satu kita belajar sejarah ini ya, kita untuk kemudian bisa menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai qudwah, sebagai teladan kepada kita semua. Ini mungkin akhir dari sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita sampaikan ya, pada kesempatan kali ini. Nah, selanjutnya di sini juga memang dilanjutkan dengan sejarah kehidupan sahabat yang 4. Baik, kalau memang masih ada waktu, mungkin masih ada hal-hal yang mau dipertanyakan, dipersilahkan. Kalau memang belum sampai waktu Isya. Baik, kalau tidak ada, naktafi darastina hadza walhamdulillah wa la'alla jalla hadhihi dirasa nafi'an lana waffaqana Allah lima yuhibbu wa yarda wa akhiran minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala